Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emmy Fitriani Siregar, NPM 19140042, Prodi PGSD 5D. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan isi makalah saya yang berjudul Definisi Tujuan dan Kegunaan Kewirausahaan, Pentingnya Kewirausahaan, Aspek-aspek pendukung kewirausahaan dan perkembangan kewirausahaan. Baiklah, saya akan membacakan isi materi dari makalah saya. Yang pertama, definisi kewirausahaan. Definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah merupakan sebuah proses yang dilakukan seseorang ketika ingin membangun sebuah kewirausahaan. Dalam menjalankan proses tersebut, Anda perlu mengantisipasi berbagai resiko sehingga mampu memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, seorang wirausaha perlu memiliki pemikiran kreatif agar dapat menciptakan sesuatu yang baru, unik, serta bermanfaat bagi orang banyak. Dalam dunia kewirausahaan, Anda perlu menemukan 4 karakteristik utama, yaitu 1. Aktivitas ekonomi, yang kedua kreativitas dan inovasi, yang ketiga laba, dan yang keempat menanggung resiko. Materi yang kedua yaitu tujuan kewirausahaan. 1. Meningkatkan jumlah kewirausahaan yang berkualitas. Tujuan kewirausahaan yang pertama ialah mampu meningkatkan jumlah kewirausahaan yang berkualitas. Hal ini dikarenakan saat seseorang pembisnis membuka sebuah usaha, maka ia akan membutuhkan banyak sumber daya manusia lain untuk membantunya. Dengan melakukan pembimbingan yang tepat, maka sumber daya manusia tersebut tidak hanya bisa diberdayakan kemampuannya saja, melainkan juga bisa dilatih agar menjadi calon wirausahawan yang lebih berkualitas berdasarkan pengalamannya. 2. Mensejahterakan masyarakat. Makin majunya suatu bisnis, maka akan semakin membutuhkan sumber daya manusia yang semakin banyak. Dengan berkembangnya suatu usaha berarti klien banyak lapangan pekerjaan yang akan dibuka untuk masyarakat. Yang ketiga, menanamkan semangat wirausaha di dalam masyarakat. Seorang wirausahawan biasanya identik memiliki semangat dan jiwa yang tangguh, kompetitif, kreatif, inovatif, dan pandai mencari peluang. Alangkah lebih baiknya jika semangat tersebut bisa ditularkan ke masyarakat sekitar. Semangat tanggung dan pantang menyerah tersebut sebaiknya mampu ditularkan ke orang lain, terutama anak muda, agar mampu membangun semangat kewirausahaan. Materi yang ketiga yaitu kegunaan atau manfaat kewirausahaan. Manfaat kewirausahaan yang dapat dipetik oleh seorang kewirausahaan dalam rangka usahanya antara lain: 1. Membuka lapangan kerja baru. Yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan. Yang ketiga, sebagai contoh pribadi unggul, terpuji, jujur, berani, dan tidak merugikan orang lain. Yang keempat, menghormati hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, mendidik karyawan menjadi orang mandiri, disiplin, jujur, dan tekun. Yang keenam, memelihara keserasian lingkungan baik dalam pergaulan maupun dalam kepemimpinan. Kegiatan dan manfaat kewirausahaan sejati yang dapat membantu membuat kehidupan menjadi lebih baik. Berikut adalah 6 manfaat kewirausahaan, yaitu 1. Peluang dan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Yang kedua, peluang untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, peluang untuk menciptakan potensi dari sepenuhnya. Yang keempat, peluang untuk meraih keuntungan yang optimal. Yang kelima, peluang untuk berperan aktif dan mendapatkan pengakuan di masyarakat. Yang keenam, peluang untuk melakukan hal yang disukai. Baiklah, materi yang keempat, pentingnya kewirausahaan. Ada 9 hal penting dalam kewirausahaan adalah: 1. Pertumbuhan kewirausahaan.
Yang kedua, penciptaan peluang kerja. Yang ketiga, inovasi. Yang keempat, dampak pada pengembangan masyarakat. Yang kelima, konsekuensi dari kegagalan bisnis. Yang keenam, integrasi politik dan ekonomi orang terbuang. Yang ketujuh, menumbuhkan kewirausahaan. Yang kedelapan, meningkatkan standar hidup. Yang kesembilan, mempromosikan penelitian dan pengembangan. Baiklah, materi yang kelima yaitu aspek-aspek kewirausahaan. Pada proses pengelolaan usaha terdapat beberapa aspek yang menjadi katalisator seorang menentukan karirnya sebagai seorang kewirausahaan. Yaitu A. Aspek ekonomi membutuhkan modal cukup dan tepat sasaran sudah diperhitungkan sesuai kebutuhan dan bentuk usaha baru atau menjalankan usaha yang sudah ada. B. Aspek politik. Adanya kebebasan berusaha dan peraturan yang memudahkan mendapatkan surat izin untuk memulai usaha, termasuk diantaranya mudahnya menghubungi orang-orang yang memiliki posisi kunci di dalam pemerintahan. C. Aspek teknis, yaitu adanya waktu dan tempat tertentu yang memiliki ruang kosong yang dapat dimanfaatkan seorang sebagai kantor atau tempat usaha. Yang D. Semangat yang tinggi, tidak mudah menyerah, merupakan modal untuk memulai suatu usaha. Demikian juga semangat kelompok yang senang berusaha dapat memotivasi seseorang menjadi wirausaha. Dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan usahanya, wirausaha harus memperhatikan beberapa aspek, antara lain aspek ekonomi, aspek politik, aspek teknis, dan semangat yang tinggi. Baiklah, materi yang keenam, sejarah dan perkembangan kewirausahaan. Wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkannya oleh Richard Castillo pada tahun 1755. Di luar negeri, istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad 16, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad 20. Beberapa istilah wirausaha seperti di Belanda dikenal dengan ondernemer. Di Jerman dikenal sebagai Unternehmer. Sejarah kewirausahaan dapat dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama, periode awal. Sejarah kewirausahaan dimulai dari periode awal yang dimotori oleh pengusaha sebagai go-between. Adalah Marco Polo yang mencoba untuk mengembangkan rute perdagangan sehingga timur jauh. Dalam masanya terdapat dua pihak, yakni pihak pasif dan pihak aktif. Pihak pasif bertindak sebagai pemilik modal dan mereka mengambil keuntungan yang sangat banyak terhadap pihak aktif. Sedangkan pihak aktif adalah pihak yang menggunakan modal tersebut untuk berdagang, antara lain dengan mengelilingi lautan. Mereka menghadapi banyak resiko baik fisik maupun sosial, akan tetapi keuntungannya yang diperoleh sebesar 25%. Yang selanjutnya akan dibedakan antara pemilik modal dengan wirausaha atau yang menjalankan usaha tersebut. Yang kedua, abad pertengahan. Kewirausahaan berkembang di periode pertengahan. Pada masa ini, wirausahawan dilekatkan pada aktor dan seorang yang mengatur proyek besar. Mereka tidak lagi berhadapan dengan resiko, namun mereka menggunakan sumber daya yang diberikan, yang biasanya diberikan oleh pemerintah. Tipe kewirausahawan yang menonjol antara lain orang yang bekerja dalam bidang arsitektural, baik arsiteknya sebagai perencang yang menjual jasa ataupun pekerja mengajarkan jasa tersebut dan memberikan modal sekaligus menjadi manajer bagi mereka. Yang ketiga, abad 17. Di abad 17, seorang ekonomi Richard Castillo menegaskan bahwa seorang wirausahawan adalah seorang pengambil resiko dengan melihat perilaku mereka, yakni membeli pada harga yang tepat, namun menjual dengan harga yang tidak pasti. Ketidakpastian inilah yang disebut dengan menghadapi resiko.
Yang keempat, abad 18. Berlanjut di abad ke-18, seorang wirausahawan tidak dilekatkan pada pemilik modal, tetapi dilekatkan pada orang-orang yang membutuhkan modal. Wirausahaan akan membutuhkan dana untuk memajukan dan mewujudkan inovasinya. Pada masa itu, dibedakan antara pemilik modal dan wirausahaan sebagai seorang penemu. Para ahli membedakan pengertian investor atau seorang yang memiliki modal dengan orang yang membutuhkan modal atau wirausaha. Salah satu penyebab terjadinya pemisahan ini adalah karena revolusi industri yang melanda dunia. Berbagai penemuan terjadi pada abad ini sebagai reaksi terhadap perubahan dunia. Yang kelima, abad ke-19. Sedangkan di abad ke-19 dan awal abad 20, kewirausahaan diidentifikasi sebagai seseorang yang mengorganisasikan dan mengatur pewirausahaan untuk meningkatkan pertambahan nilai personal di mana kewirausahaan tidak dibedakan dengan manajer dan hanya dilihat dari pandangan ekonomi. Kewirausahaan mengorganisir dan mengoperasikan perusahaan untuk manfaat pribadi. Ia membiayai bahan baku yang digunakan dalam bisnis, tanah, gaji karyawan, dan modal yang diperlukan. Ia memberikan kontribusi inisiatif, keahlian dalam pembuatan perencanaan, pengorganisasian, dan administratur perusahaan. Ia harus menanggung resiko rugi karena hal-hal yang tidak dapat dikontrolnya, nilai bersih, keuntungan pada akhir tahun, atau masa menjadi keuntungannya. Wirausaha yang dikenal pada masa ini adalah Andrew Carnegie. Ia tidak menemukan sesuatu tetapi hanya mengadopsi dan membentuk teknologi baru dan produk menjadi penting dan menghasilkan. Ia berhasil membawa industri pada Amerika menjadi industri yang tidak henti-hentinya ketimbang menghasilkan suatu penemuan atau kreativitas tertentu. Yang keenam, abad 20 sampai sekarang. Pada abad ini, gagasan wirausaha sebagai penemu mulai dikenal. Fungsinya wirausaha adalah untuk melakukan reformasi atau revolusi pola-pola produksi dengan mengeksploitasi penemuan atau secara umum menggunakan teknologi baru yang sebenarnya belum pernah dicoba orang lain untuk menghasilkan produk baru atau menghasilkan produk lama dengan cara baru. Membuka sumber bahan baku baru, membuat pasar baru dengan mengorganisir kembali industri yang ada sekarang. Konsep inovasi sangat menonjol pada masa ini. Inovasi untuk mengenal suatu yang baru adalah sebagian dari tugas berat wirausaha. Inovasi tidak saja membutuhkan kemampuan untuk menghasilkan dan mengembangkan konsep, tetapi juga harus mengerti segala kekuatan yang bekerja atau terdapat di lingkungan sekitarnya. Sesuatu yang baru bisa berupa produk baru atau sebuah sistem baru untuk disimplikasi struktur organisasi baru. Kemampuan inovasi adalah sebuah insting yang membedakan seseorang dengan orang lain. Jadi, sekarang ilmu kewirausahaan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad ke-20. Namun praktiknya sudah sejak dulu ada, bahkan sejak zaman kolonial kegiatan perniagaan dan bisnis sudah ada di Indonesia pada akhir abad 20. Pendidikan kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.